Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulur-dulur yang menyaksikan video ini secara online. Oke, di sini saya yang Hawa akan mencoba untuk memberikan eh, sharing-sharing mengenai kelas desain yang merupakan salah satu program kerja di Permata Intan. Salah satunya itu program kerja dari divisi Departemen Teknologi Informasi dan Inovasi atau yang lebih dikenal itu Tekinov. Nah, salah satu program kerjanya itu adalah kelas media di mana akan dilaksanakan secara online. Eh, di sini saya akan menyampaikan kepada dulur-dulur semua mengenai tutorial atau kiat-kiat membuat konten Instagram di Canva. Oke, dulur, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita mulai saja kelas online-nya. Oke, mungkin untuk pertama kita eh, pembukaan dulu ya mengenai Canva. Dulur-dulur mungkin pernah ya merasakan kesulitan atau mungkin merasakan susah banget gitu kalau kita mau belajar desain gitu, mengalami struggle ketika kita ingin belajar desain. Nah, mungkin salah satu faktor penyebabnya itu adalah penggunaan tools atau alat yang dulur-dulur pakai atau dulur-dulur gunakan itu langsung ke tools-tools eh, yang rumit, yang buat expert gitu. Jadi menghambat dulur-dulur untuk belajar. Nah, di sini dulur-dulur ada Canva, salah satu aplikasi yang ada di mobile maupun di laptop juga ada. Nah, Canva ini merupakan salah satu aplikasi desain grafis di mana diperuntukkan untuk pemula dan juga untuk profesional. Namun, kalau dulur-dulur ingin belajar desain grafis bagi pemula, maka saya sangat menyarankan belajarnya itu di Canva. Ya, karena Canva itu sangat mempermudah kita sebagai desainer pemula yang mungkin bahkan tidak memiliki keahlian ataupun basic-basic dalam desain. Maka Canva ini di sini hadir untuk memudahkan kita untuk belajar dalam mendesain. Oke, kemarin saya dapat request dari Ibu Kadep ya, Ibu Kadep memberikan arahan kepada saya untuk membuat tutorial itu mengenai tutorial postingan di Instagram. Maka kita kita belajar dulu mengenai Instagram. Teman-teman, dulur-dulur di Instagram itu ada beberapa postingannya. Pertama mungkin ada feed yang dimana dimensinya itu 90 10 10 1080 kali 1080 pixel. Kemudian ada feed kedua itu ada yang 1080 kali 1350 pixel, dan juga ada story atau reels di mana dimensinya itu 1080 kali 1920. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya itu kita kalau dalam desain mungkin tidak akan lepas dengan penggunaan warna sebagai salah satu konsep dari bagian mendesain. Nah, saya akan mencoba untuk memaparkan kepada dulur-dulur bagaimana sih cara kita memilih combo sopan dalam penggunaan warna. Nah, dulur-dulur, color wheel adalah lingkaran yang berisi berbagai macam warna. Dengan bentuk color wheel, kita itu bisa menggunakan beberapa skema warna untuk menciptakan perpaduan yang harmonis. Nah, ada beberapa panduan skema berdasarkan teori warna dalam desain. Nah, jadi dulu-dulu kalau pasti dulu-dulu sering lah gitu kalau kita ingin membuat desain pasti mengalami kesulitan atau stuck gitu. Gimana gitu cara kita memilih warna yang tepat dan sesuai, gimana gitu kita cara memilih komposisi warna yang bagus buat desain kita. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkannya. Kita akan menggunakan teori color wheel atau lingkaran warna. Nah, dulu-dulu di teori color wheel itu banyak, namun tidak akan saya sampaikan semuanya, namun hanya sebagian. Nah, di teori color wheel itu ada pertama mungkin ada seperti yang dulu lihat ada monokromatik. Nah, teori color wheel yang pertama itu skema warna yang menggunakan satu warna atau hue. Nah, satu warna tersebut itu dapat dipengaruhi dengan tints atau shade dan juga tones. Nah, dulu bisa lihat ya di sini.
Kemudian juga ada yang namanya komplementari. Nah, kemudian teori yang kedua itu terdiri dari dua warna yang berseberangan pada roda warna yang nantinya itu menciptakan perpaduan warna yang kontras dan saling melengkapi. Misalnya seperti ini. Ini kan kalau wheel ada lingkaran, kita tarik gini, akan menghasilkan combo warna seperti di sini. Kemudian teori color wheel yang ketiga adalah triad, di mana triad ini terdiri dari tiga warna yang ditempatkan secara merata pada roda warna atau warna itu terletak 180 derajat satu sama lainnya. Nah, seperti ini dulur-dulur. Jadi dibuat segitiga di atas color wheel itu, maka setiap titiknya kita tarik, maka akan menghasilkan kombinasi warna yang disebut dengan triad gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada, nah untuk selanjutnya ada yang namanya teori square, terdiri dari empat warna yang disusun dari dua pasangan skema warna yang komplementari. Nah, dengan menggunakan teori yang square ini kita menarik garis segi empat dari color wheel ini, kemudian hasilnya itu akan menghasilkan kombinasi warna yang namanya square. Nah, dulu bebas ya, mau nariknya dari mana sampai ke mana, nanti akan menghasilkan combo warna yang menarik. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah analogus. Nah, kalau analogus terdiri dari tiga warna yang saling bersebelahan antara satu dan sama lainnya. Maka kalau dulur-dulur ambil salah satu warna di pinggir, kemudian tarik ke pinggirnya lagi, maka akan menghasilkan teori warna analogus. Seperti itu dulur-dulur. Oke, mungkin untuk teori warna kita sampai di sini. Dan untuk selanjutnya, kalau dulur-dulur masih merasa kesulitan menggunakan teori warna color wheel tadi, dulur-dulur juga bisa menggunakan salah satu fitur di Canva, yaitu Canva Palette Generator. Nah, di Canva juga ada langsung otomatis. Jadi dulur-dulur gak usah kebingungan, gak usah kesulitan. Di Canva juga udah disediakan gitu. Nah, untuk mempermudah kita dalam mencari kombinasi dan komposisi warna yang pas dalam mendesain, Canva ini hadir gitu dengan Canva Palette Generator. Kita coba di Canva Palette dulu ya. Dulur-dulur lihat di sini. Nah, kita masuk tadi ke Canva Palette. Dulur-dulur tinggal tulis di websitenya Canva Palette. Yang atas kita pilih. Nah, di website ini, Canva Palette ini, banyak sekali ya kombinasi-kombinasi warna yang bisa jadikan kita referensi dan juga acuan dalam mendesain. Nah, dulu bisa lihat ini banyak. Eh, kita explore lagi, banyak ya. Dulu bisa memanfaatkan salah satu website di Canva ini, fitur Canva. Dan juga dulu kalau kebingungan, kalau dulu nemu ini yang kalau palette color color wheel tadi dulu bisa menggunakan di website ini, di website Canva. Oke. Oke, selanjutnya eh setelah dulu memahami tadi tentang penggunaan warna dalam desain, dulu selanjutnya itu ada yang namanya komposisi warna. Nah, dalam pemilihan warna untuk sebuah desain itu sangat penting untuk menentukan komposisi dan atau juga porsi dari warna yang akan kita gunakan dalam mendesain. Nah, caranya itu adalah dengan menentukan dahulu gitu tema desain apa yang akan kita buat. Kita itu mau buat desain tentang apa. Nanti selanjutnya kita tentukan komposisi warna juga dan juga porsinya. Contohnya kita itu akan membuat eh, desain mengenai alam, alam-alam gitu. Nah, eh, kita cari dulu combo warna yang alami, di mau pakai color wheel tadi atau dulu mau menggunakan yang Canva palette generator tadi boleh. Nah, di sini saya udah punya ya buat palette warna di alam tadi.
kita pakai warna yang ini, hijau dan putih dan komposisi lainnya, maka setelah dulur-dulur menentukan eh, mau desain apa, selanjutnya dulur-dulur cari palet warnanya, kemudian itu dulur-dulur kombinasikan warna yang tadi yang sekiranya dirasa pas, lalu kita bisa gunakan porsi ataupun komposisi untuk mengatur kombinasi dari warna tadi. Misalnya nih saya pakai dari palet warna tadi, saya mah pakai yang putih 60% sebagai warna primer atau warna utama, kemudian yang ini saya gunakan 30% sebagai sekunder atau pelengkap, dan yang terakhir adalah ini saya pakai hanya sekitar 10% sebagai aksen atau pemanis saja gitu dulur-dulur. Oke, eh, setelah selanjutnya, tahapan selanjutnya dulur-dulur eh, kita coba perbaiki nih pamflet, contoh desain pamflet yang bikin perih mata gitu karena ya agak sesuai gitu dengan warna, dengan desainnya yang dibuat, terus komposisinya juga eh, tidak proporsional ya gitu. Mari kita menggunakan teori yang tadi, yaitu teori penggunaan pemilihan warna. Sudah pemilihan warna, kita siapkan mau desain tentang apa, lalu kita komposisikan palet warnanya seperti apa. Maka dulur kalau melihat yang pamflet ini, kita akan perbaiki, akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini dulu kita perbaiki ya. Eh, Sama seperti yang saya gunakan tadi. Warna primer saya tadi bilang kita pakai warna palet krem ya. Warna primer gunakan warna yang paling natural dari combo warna yang telah dulur pilih. Kemudian juga tadi warna sekunder sekitar 30%, gunakan warna yang paling kontras dari warna primer tadi. Dan kemudian warna aksen bisa digunakan pada ornamen desain seperti perintah, call to action, atau yang lainnya dulu-dulu seperti itu buat hiasan. Nah, dari dari teori tadi kita udah bisa ya, mudah-mudahan dulu-dulu mengikuti eh, apa yang telah saya sampaikan tadi mengenai tata cara penggunaan warna, terus juga pemilihan warna menggunakan teori color wheel ataupun kanva palet warna, kemudian komposisi warna, kemudian porsi warna, dan juga pengaplikasinya dalam suatu desain. Oke, mungkin eh, untuk warna cukup ya. Untuk selanjutnya mungkin ada kesimpulan. Yang pertama, tadi kan kita pertama itu harus tentukan tema desain terlebih dahulu. Dulu-dulu tentukan mau desain tentang apa, mau mengenai judulnya apa, mungkin dulu-dulu mau desain tentang eh, seperti tadi tema natural, kemudian tema alam, tema lautan, tentukan dulu desainnya, kemudian sediakan warna sesuai tema yang dulu-dulu pilih. Nah, setelah itu gunakan komposisi dan porsi warna yang sesuai agar matching gitu, mix and match-nya dengan desain yang dulu-dulu akan gunakan. Nah, dan yang terakhir adalah sering-sering praktek dan mencari referensi biar tambah jago dulur-dulur gitu dalam mengoperasikan komposisi warna tadi. Oke, untuk selanjutnya, materi ketiga yaitu kita akan mencoba untuk mendalami mengenai psikologi teori tipografi. Nah, di mana semua produk desain grafis, misalnya seperti katalog, brosur, banner, situs web, dan lain sebagainya, itu menyajikan tampilan tekstual dalam menyampaikan informasi yang ada dalam desain tersebut. Nah, sebab itu pemilihan font atau jenis huruf yang dipakai dalam desain itu merupakan elemen yang penting dan harus dulur-dulur perhatikan. Tujuannya itu adalah agar teks atau informasi yang dulur-dulur ingin sampaikan dapat terbaca dengan jelas oleh audiens dan memberikan seni visual yang baik. Seperti itu dulur-dulur. Eh, oke, mungkin di sini ada contohnya ya.
Nah, menurut dulur-dulur mana yang cocok atau pas untuk menggambarkan produk yang mahal, yang elegan, yang maskulin, yang kanan saya atau yang kiri saya? Mungkin sebagian dulur-dulur akan memilih yang kiri ya, kiri saya, untuk merepresentasikan desain yang terlihat elegan dan mahal gitu. Kalau dilihat dari penggunaan font dari kedua desain tersebut. Nah, eh, maka dari itu, untuk menjaga keterbacaan sekaligus cari aman, sebaiknya kita pakai satu jenis font saja atau type saja. Kita bisa atur kontras atau variasi di bagian font stylenya. Nah, ini teman-teman dulur-dulur ada contoh ya, font yang saya sering gunakan dalam mendesain yang normal-normal aja. Nah, udah ketika Futura, Avant, Gilsa, dan lain sebagainya, dulur-dulur boleh pause dan screenshot untuk referensi dulur-dulur. Nah, setelah dulur-dulur memilih font tersebut, maka sesuaikan dengan desain yang akan dulur gunakan. Seperti yang tadi saya pakai di gambar ini. Kan biasanya jam tangan itu menggambarkan elegan, maka fontnya kita buat elegan daripada yang ini. Yang ini kan kelihatannya buat anak-anak gitu, buat anak-anak kurang cocok kalau kita gunakan sebagai font di desain yang ingin memperhatikan atau menyampaikan bahwa produk kita itu elegan dan mahal, maskulin, seperti itu dulu-dulu. Jadi pemilihan warna juga sangat penting dalam sebuah desain seperti itu. Oke, selanjutnya rata kiri itu lebih rapi dulur-dulur. Nah ini tuh sudah disetujui secara umum kalau tulisan rata kiri itu biasanya lebih mudah dibaca daripada yang rata eh, kanan atau rata tengah gitu. Apalagi eh, teks yang dulur-dulur ingin sampaikan itu banyak gitu teksnya. Jadi kalau teksnya banyak ya biar amannya aja rata kiri gitu seperti itu dulur-dulur. Nah, kemudian mungkin dulu juga sering bingung nih gimana sih cara ukur harus segede apa font yang akan kita gunakan. Sebenarnya ada banyak ya teori untuk mengatur ukuran font yang akan kita gunakan dalam sebuah desain. Tapi yang paling simpel yang sering saya gunakan juga ya, kalau saya mah suka menggunakan rumus kali dua. Contohnya kalau body eh, teks atau desain kalian itu ukurannya 10, maka atur ukuran headline dari desain kalian itu kali dua, jadi 20. Misalnya ini, yang ini, yang ini kan eh 50 nih, 50 ukurannya 50 ini, terus dikali dua atau dikurang dua buat buat isi teksnya itu 25 seperti itu, 25 sampai ke 50 kan kali dua gitu dulu-dulu. Itu yang sering saya praktekkan ya. Mungkin dulu-dulu juga bisa cari referensi lain bagaimana cara mengatur harus dari apa font yang akan kita gunakan gitu buat harmonisasi si desain yang akan kita sampaikan kepada audien itu dulu-dulu. Oke, untuk selanjutnya teori tinggi huruf X. Nah, dulur-dulur pasti sering kan kebingungan gimana sih gimana ini kalau mau mengkombinasikan dua font yang beda dan dulu-dulu bingung kira-kira ini cocok gak sih digabungin sama font ini gitu. Nah, ada yang namanya teori tinggi huruf X di mana si teori ini masing-masing masing-masing font ini jika tinggi huruf X-nya itu sama, maka mereka akan terlihat harmonis jika digabungkan seperti itu dulu. Misalnya dulu-dulu pengen pakai font Times New Roman sama Calibri. Nah, dulu-dulu bisa bandingkan dulu nih tinggi huruf X-nya. Kalau tinggi huruf X-nya itu bisa berimbang dengan ukuran yang sama, maka biasanya font itu kalau di combo digabungin itu bisa harmonis begitu dulu-dulu.
Oke, untuk selanjutnya Canva Set Font. Nah, lebih simpelnya di Canva juga udah ada loh fasilitas bagi para desainer yang mungkin kepusingan atau mungkin kebingungan dalam pemilihan combo font dalam membuat desain. Oke, untuk contohnya tuh kayak gini misalnya. Canva Set Font itu kayak begini dulu. Kita ke menu teks. Tuh. Di teks ini kan ada tuh gaya teks defaultnya itu ada buat heading, kemudian untuk subheading, kan dan ini untuk isi. Beda-beda kan ukurannya. Nah, setelah itu dulu bisa ke desain. Nah, ini ada gaya yang namanya fitur gaya. Nah, kita lihat pilih ini di sini banyak ya dulu pilihan font. Tuh, di sini udah ada sama Canva disediakan yang sekiranya dulu suka maka bisa digunakan. Misalnya seperti saya akan coba pakai combo font yang ini nih, yang Poppins Bold. Set. Nah, ini udah langsung ya diganti sama si Canva-nya. Seperti itu dulu. Jadi di Canva juga udah difasilitasi dengan fitur combo font supaya dulu tidak kebingungan lagi untuk menentukan combo yang tepat, combo font tepat bagi desain dulu sekalian. Nah, untuk selanjutnya materi selanjutnya adalah prinsip hierarki visual. Dulu dalam sebuah prinsip tata letak atau layout dalam sebuah desain, elemen desain yang tujuannya menampilkan hal yang penting itu lebih dahulu, kemudian yang lebih tidak penting. Nah, artinya desain tersebut harus mampu menampilkan poin utama yang mampu dipahami oleh audiens yang melihatnya. Desain itu pula yang kemudian akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si visual designer. Contohnya seperti ini, ukuran dan skala. Pertama, secara sederhana, gambar yang lebih besar itu eh, tentu akan menarik perhatian audiens terlebih dahulu, bukan kan dibandingkan dengan yang kecil. Nah, dulur juga perlu memperhatikan skala dari gambar tersebut, apalagi jika dulur akan menampilkan beberapa elemen desain. Nah, dengan menggunakan atau menentukan skala hierarki desain tadi membantu kita sebagai desainer grafis juga audiens mengetahui mana yang lebih dominan. Di sini ada contoh. Kalau yang kayak gini kan nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan cocok gitu. Soalnya kayak sama aja nih si ikan sama si manusianya. Tapi setelah kita menggunakan ukuran dan skala yang pas, maka akan menciptakan komposisi yang harmonis dalam penggunaan ukuran sebuah desain. Untuk selanjutnya, warna dan kontras. Pemilihan warna dan kontras tentu akan membuat satu elemen itu lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Meski kontras warna membantu menonjolkan desain menggunakan terlalu banyak juga itu akan membuat bingung para audiens yang melihat. Nah, hal ini akan menggamburkan elemen desain yang penting. Nah, dulu-dulu perlu diingat ya, prinsip hierarki ini harus menjadi sebuah panduan bagi pembaca, user, atau audiens lainnya dalam memahami sebuah desain. Seperti yang dulu lihat, kalau di sini kan kita tuh gak bisa ya lihat perbedaannya di sini. Yang ini, tapi kalau sudah diperbaiki dengan penggunaan warna yang kontras yang sesuai, maka dulu bisa melihatnya sendiri itu lebih sesuai dan cocok seperti itu. Untuk selanjutnya ukuran dan skala. Oh, ini udah ya tadi. Yang selanjutnya adalah tipografi. Nah, mengkombinasikan beberapa ukuran font dalam suatu desain juga dapat membantu menentukan elemen paling penting dari sebuah desain. Jadi dulu perlu juga ya memperhatikan eh, ukuran fonts agar si audiens yang melihat itu bisa melihat mana info yang sekiranya relevan dengan yang dicari dan juga info-info yang eh, kurang relevan. Seperti contoh di sini di gambar ini kan kecil semua nih, Kak.
terus kita ubah dengan menggunakan teori tipografi, maka info yang ingin disampaikan dalam desain juga akan tersampaikan baik gitu. Kemudian juga ada ruang kosong. Dalam mendesain dulu kadang ada keinginan untuk memenuhi ruang-ruang kosong yang masih tersisa. Waduh, ini teh masih kosong gitu, masih masuklah beberapa elemen lagi. Nah, padahal dulu menciptakan ruang kosong dalam sebuah desain grafis itu merupakan salah satu prinsip hierarki visual yang penting. Jadi, ada kalanya ruang kosong pada desain yang kita buat itu bisa membuat objek utama yang dibuat itu menjadi lebih terlihat. Nah, seperti ini di gambar ini kan dulu bisa lihat ya perbedaannya. Seperti itu kalau kita menggunakan dipul semua animasi jadi gak kelihatan gitu. Tapi kalau ada ruang kosong yang dulu eh, sisakan dalam desain, maka akan memberikan efek yang lebih harmonis seperti itu. Kemudian juga kedekatan atau proximity. Nah, menempatkan beberapa objek yang berdekatan merupakan salah satu prinsip dasar dalam menyampaikan pesan pada format visual. Dulu bisa lihat nih, kalau penempatannya itu terlalu jauh, maka keharmonisannya juga berkurang. Tapi kalau diperbaiki, kedekatannya sesuai dengan komposisi desain kita, maka akan menghasilkan kombinasi yang lebih bagus gitu daripada sebelumnya. Kemudian juga ada yang namanya rule of three dalam hierarki visual ini. Nah, untuk menghasilkan komposisi gambar yang seimbang, biasanya itu para fotografer ya akan membagi bidangnya itu menjadi 3 bagian dulu sebelum menangkap objek. Nah, cara ini bisa membantu gambar atau desain grafis itu terlihat berbicara atau mempunyai jiwa gitu dibandingkan gambar yang selalu diletakkan di bagian tengah sebuah desain. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke materi kelima, yaitu ada tips dan trik mengenai desain. Sebuah prinsip tata letak atau layout dalam sebuah desain yang tujuannya itu untuk menampilkan hal penting itu lebih dahulu, kemudian yang lebih tidak penting. Artinya desain tersebut harus mampu menampilkan poin utama dan dapat dipahami oleh audiens yang melihatnya. Nah, sebelum dulur-dulur ingin mendesain, siapkan dulu nih eh, amunisi terbaik agar hasil desain yang akan dulur buat itu lebih maksimal lagi gitu. Amunisinya apa aja? Di sini ada amunisi ilustrasi. Nah, dulur-dulur kalau kebingungan kalau mencari ilustrasi ya, selain di Canva kan juga ada ya fitur eh, amunisi. Nah, alternatifnya itu ada website opendoodles.com dan undraw.com. Dulur bisa lihat aja. Nah, di sini banyak ya koleksi-koleksi eh, animasi yang mungkin bisa relevan dengan desain grafis yang dulu-dulu akan gunakan seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya eh, amunisi font. Nah, tadi kan setelah dulu-dulu paham gimana sih cara kita menggunakan ukuran font yang baik, kombinasi font yang baik. Dulu-dulu kan akan kebingungan nih gimana saya mencari font-font yang bervariasi yang lebih banyak gitu. Nah, di sini ada pertama dulu-dulu bisa masuk ke fontgoogle.com di mana fontnya itu sangat banyak melimpah, bisa dulu-dulu juga download dan juga ada Dafont ya. Bisa dulu-dulu cek sendiri di referensi-referensi buat font tadi. Kemudian ada juga amunisi foto. Nah, salah satu elemen desain itu adalah penggunaan foto. Nah, kalau penggunaan fotonya bagus, misalnya dari eh, kualitas fotonya HD, itu akan menambah value dari desain kalian. Berbeda kalau dulur-dulur pakai foto yang burik, kemudian foto-foto yang tidak relevan dengan desain yang akan kalian gunakan, maka
tidak akan menghasilkan kombinasi yang baik gitu. Nah, dulu bisa lihat, kalau saya sih sering pakai unflash.com atau shutterstock.com ya, untuk mencari amunisi-amunisi foto yang akan digunakan dalam sebuah desain. Kemudian juga amunisi 3D model atau amunisi 3 dimensi grafis. Nah, dulur-dulur, kalau yang sering menggunakan gaya-gaya desain eh, minimalis pasti tidak asing ya dengan penggunaan 3D model gitu. Soalnya penggunaan 3D model itu akan menunjang desain kita itu menjadi lebih menarik gitu bagi audiens yang melihat. Nah, saya sering biasanya lihat di website-website Wanna This One atau website.com. Dulu-dulu bisa lihat ya di referensi-referensi yang saya bagikan. Kemudian amunisi palet warna seperti yang sebelumnya saya bahas tadi, kalau dulur-dulur kebingungan dalam memilih warna, dulur-dulur pusing kombinasi warna yang pas dengan desain yang akan digunakan, dulur bisa menggunakan ini yang tadi mau pakai kanva palet warna atau di website lain ada yang namanya colors.co atau colorhunt.co. Dulur-dulur bisa mengkombinasikan mencari warna-warna yang sekiranya sesuai dengan apa yang ingin dulu sampaikan kepada audiens dengan desain grafis. Oke, nah untuk selanjutnya itu perbanyak inspirasi. Dulu-dulu bisa tingkatkan skill desain kita itu dengan perbanyak melihat konten desain dari berbagai sumber. Kalau saya sih biasanya lihat-lihat konten desain itu dari Instagram, kemudian juga dari Pinterest dan lain sebagainya untuk menambah wawasan dan jam terbang kita dalam mendesain. Jadi banyak nih referensi-referensi kalau dulu banyak inspirasi mas seperti itu. Nah, dulu mungkin demikiannya yang dapat saya sampaikan di kelas media kesempatan ini. Mungkin dulu-dulu punya pertanyaan nih, boleh ya cantumkan di kolom komentar di video ini. Nanti kalau ada kesempatan akan coba saya jawab. Karena saya juga masih pemula ya dalam dalam mendesain, saya juga yakin di dulur-dulur sendiri juga pasti adalah yang lebih expert, ada yang lebih ahli daripada saya. Maka dari itu kita diskusi lah bareng-bareng gitu. Jika dulu-dulu punya pertanyaan, silakan lampirkan pertanyaan dan kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin demikian ya kesempatan kelas media online kita kali ini. Terima kasih kepada dulur-dulur yang telah menyaksikan hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi rekan-rekan dulur-dulur yang melihat gitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Eh, saya membuka kritik dan juga saran kepada dulur-dulur. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.